Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mesyarah dengan NIM 0704193116, mahasiswa dari program biologi di kelas biologi 3, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sukri Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan yang telah membimbing saya menyelesaikan tugas akhir semester berupa video materi pembelajaran. Nah, di video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi mengenai sistem imun, di mana sistem imun ini terdiri dari 3 subbab. Yang pertama mengenai ruang lingkup sistem imun dan pengertiannya. Selanjutnya yang kedua ada sistem imun vertebrata, dan yang terakhir tentang sistem imun invertebrata. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan mengenai sistem imun. Sistem imun adalah suatu sistem pertahanan tubuh, baik itu pada tubuh manusia maupun pada tubuh hewan, yang berperan dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, yang dapat mengakibatkan timbulnya suatu penyakit. Sistem imun, keberadaannya ini tidak dikontrol oleh otak, dan juga tidak mempunyai tempat yang khusus di dalam tubuh. Sehingga, jika ada suatu patogen atau benda asing yang muncul di dalam tubuh, maka sistem imun akan langsung merespon dan mengendalikan patogen tersebut agar tidak menyebar luas secara langsung tanpa menunggu perintah dari otak. Sistem imun atau imunitas pada manusia dan hewan melawan semua jenis patogen-patogen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh dengan beragam bentuk dari antigen, seperti benda asing yang berasal dari mikroorganisme, bahan aktif atau alami dari obat-obatan, protein dari hewan atau hewani, dan juga protein dari tumbuhan atau nabati, serta dari jaringan asing yang berasal dari proses transplantasi organ tubuh. Ketika patogen atau benda asing masuk ke dalam tubuh, sehingga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh atau imunitas, maka respon imun akan langsung merangsang dan mengeliminasi patogen tersebut, sehingga tubuh menjadi pulih kembali, di mana respon imun ini memiliki 3 fungsi utama sebagai sistem pertahanan, yaitu yang pertama sebagai fungsi pertahanan, yang kedua sebagai fungsi homeostatis, dan yang ketiga sebagai fungsi pengawasan. Yang pertama ada fungsi pertahanan. Dalam fungsi pertahanan ini, respon imun diperlukan tubuh untuk melindungi tubuh dari berbagai reaksi terhadap lingkungan, seperti jamur, virus, bakteri, parasit, maupun reaksi terhadap bahan organik maupun anorganik. Yang kedua, fungsi homeostatis. Nah, dalam tahap ini, respon imun nantinya akan bekerja untuk mempertahankan keseimbangan antara tubuh dengan lingkungan luar, dengan cara bekerja sebagai pengeliminasi atau penyisih antara komponen-komponen atau zat-zat asing yang sudah tua yang berada di dalam tubuh, yang kemungkinan zat-zat asing ini nantinya akan menimbulkan suatu penyakit. Selain itu, di tahap ini, respon imun nantinya akan membersihkan seluruh sel-sel mati yang ada di dalam tubuh, sehingga keadaan tubuh akan menjadi lebih bersih dan sehat. Dan di tahap ini juga, respon imun akan memperbaiki berbagai macam jaringan tubuh yang rusak, sehingga menjadi lebih baik. Yang ketiga, sebagai fungsi pengawasan. Nah, tahap akhir dari kerja respon imun ialah bekerja sebagai pengawas sel-sel yang sebelumnya telah dieliminasi.
Kemudian, menghancurkan sel-sel tersebut dengan cepat supaya sel-sel tersebut tidak bermutasi menjadi sel-sel yang lebih ganas lagi. Dalam tahap ini, respon imun harus benar-benar mengawasi pertahanannya supaya dapat mencegah berkembangnya sel-sel tumor atau sel-sel kanker tertentu. Yang sel-sel ini masih bisa diatasi dengan merangsang respon imun untuk mengatasi sel-sel tumor atau kanker ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai respon imun tubuh. Nah, kita harus tahu dulu nih mengenai pengertian dari respon imun tubuh. Respon imun tubuh sendiri merupakan suatu rangkaian atau tahapan yang sifatnya kompleks pada suatu antigen, di mana antigen tersebut nantinya akan diproses di tahap respon imun. Respon imun tubuh sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, imunitas non-spesifik atau bawaan atau alami, dan yang kedua, imunitas adaptif atau dapatan. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai imunitas non-spesifik. Imunitas non-spesifik merupakan imunitas yang berasal dari dalam tubuh, di mana jika ada patogen yang masuk ke dalam tubuh atau tubuh sedang terserang patogen, maka imunitas non-spesifik ini akan langsung bekerja memberantas patogen tersebut. Imunitas non-spesifik ini tidak hanya diperuntukkan untuk satu jenis patogen saja, tetapi untuk beberapa jenis patogen yang ada di dalam tubuh. Imunitas non-spesifik memiliki bentuk yang paling primitif, yaitu fagositosis, di mana fagositosis ini memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung dari jenis organisme yang berbeda juga. Jika pada organisme uniseluler, maka fagositosis ini akan berperan sebagai fungsi nutritif. Sedangkan jika pada organisme tingkat tinggi, maka fagositosis akan berperan sebagai fungsi pertahanan tubuh. Pada manusia, terdapat 3 dari 5 jenis leukosit yang akan beredar ke seluruh bagian tubuh. Nah, bagian tubuh tersebut diantaranya sel monosit, sel polimorfonukleus, sel eosinofil. Sel-sel ini nantinya akan berperan sebagai fagosit atau sistem kekebalan tubuh. Kemudian pada hewan invertebrata, proses fagositosisnya tidak hanya terjadi pada sel-sel yang sudah kompleks saja, tetapi terjadi pada seluruh sel yang berada di dalam sistem sirkulasinya. Imunitas non-spesifik akan terpapar dengan jenis patogen atau virus yang sama secara berulang-ulang, hingga masa dari organisme tersebut habis. Imunitas non-spesifik terdiri dari 2 macam, yaitu imunitas non-spesifik internal dan imunitas non-spesifik eksternal. Yang pertama, imunitas non-spesifik eksternal. Imunitas non-spesifik eksternal merupakan jenis imunitas yang berperan sebagai pertahanan pertama pada tubuh untuk menahan patogen-patogen yang ingin masuk ke dalam tubuh. Bagian-bagian tubuh yang menjadi imunitas pertama yaitu kulit, membran mukosa, dan juga zat antimikroba. Kulit merupakan organ tubuh luar yang tersusun dari sel-sel epitel sehingga permukaannya rapat. Pada kondisi kulit yang normal, bakteri ataupun virus akan susah untuk menembus pertahanan dari kulit. Sehingga kita dianjurkan untuk tetap menjaga kulit agar tetap lembab dan terjaga dari bakteri maupun virus. Karena banyaknya tumpukan lapisan sel-sel kulit mati pada lapisan permukaan kulit, menyebabkan lapisan permukaan kulit akan terus-menerus berganti. Hal ini mengakibatkan bakteri akan susah untuk mempertahankan hidup di lapisan permukaan kulit, dan akan terbuang bersamaan dengan pergantian lapisan tersebut. Selanjutnya ada membran mukosa. Membran mukosa merupakan membran yang melapisi saluran pencernaan, saluran respirasi,
saluran kelamin, dan saluran ekskresi. Membran mukosa ini memiliki tekstur yang sangat padat sehingga susah untuk ditembus oleh patogen ataupun benda asing. Pertahanan dari membran mukosa bersifat pertahanan kimiawi. Membran mukosa akan memproduksi lendir yang kental, di mana lendir ini akan berperan untuk mengikat dan menghancurkan bakteri atau patogen yang masuk ke dalam tubuh dengan cara menggumpalnya. Selanjutnya, zat antimikroba. Protein antimikroba yang terkandung di dalam keringat, air ludah, air mata, nantinya akan masuk ke dalam tubuh melalui proses sekresi oleh kulit. Zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya ini akan menghancurkan lapisan dinding sel bakteri. Selanjutnya mengenai imunitas non-spesifik internal. Imunitas non-spesifik internal merupakan imunitas yang berperan sebagai sistem pertahanan kedua jika pertahanan pertamanya sudah dapat ditembus. Bagian-bagian tubuh yang berperan sebagai pertahanan kedua yaitu fagositosis atau sel darah putih, protein antimikroba, respon peradangan, dan interferon. Kita akan membahas mengenai fagositosis. Fagositosis ini bekerja dengan cara menelan dan mencerna benda asing yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan ataupun pencernaan yang mengancam tubuh. Beberapa jenis sel darah putih yang dapat melakukan fagositosis antara lain neutrofil, eosinofil, monosit, dan juga sel pembuluh alami. Selanjutnya, protein antimikroba. Protein antimikroba terkandung di dalam semua hasil proses ekskresi tubuh. Salah satu zat yang termasuk dari protein antimikroba yaitu lisozim. Lisozim ini merupakan suatu enzim yang berfungsi sebagai pencerna dinding sel yang terganggu dari banyaknya jenis mikroorganisme atau bakteri. Sehingga jika bakteri memasuki area yang terdapat lisozim, maka bakteri tersebut akan hancur. Selanjutnya interferon. Interferon merupakan zat kimia yang diproses untuk menghentikan mutasi atau perbanyakan dari virus. Setelah membahas mengenai imunitas non-spesifik atau alami, kita akan membahas mengenai imunitas spesifik atau dapatan. Imunitas spesifik merupakan imunitas yang dihasilkan dari proses produksi antibodi spesifik yang hanya ditunjukkan untuk antigen dari virus atau bakteri tertentu. Imunitas spesifik ini merupakan jenis imunitas yang paling kuat, di mana cara kerjanya dengan membentuk suatu antibodi atau bahkan menghancurkan benda-benda asing seperti bakteri, virus, ataupun mikroorganisme asing yang lain. Sistem imunitas spesifik jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti tindakan imunisasi, di mana dalam pelaksanaannya memberikan perlindungan pada tubuh melalui pemberian vaksin untuk mencegah dari serangan penyakit. Sistem imunitas spesifik hanya menyingkirkan patogen yang sebelumnya sudah dikenali oleh tubuh. Dan dalam proses kerjanya, imunitas adaptif ini dapat bekerja tanpa bantuan dari imunitas alami untuk menghancurkan patogen yang membahayakan tubuh. Sistem imun spesifik atau adaptif terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem imun adaptif humoral dan sistem imun adaptif seluler. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai sistem imun adaptif humoral. Sistem imun adaptif humoral merupakan sistem imun yang di dalamnya berisi cairan, di mana di dalam sistem imun adaptif humoral ini yang berperan yaitu limfosit B atau sel B. Sel ini berasal dari sel yang berada di multifoten sumsum tulang belakang. Sel B berfungsi dalam membentuk antibodi, yaitu molekul globulin yang telah bersirkulasi di dalam plasma darah. Pada saat sel B diserang oleh patogen atau benda asing, maka sel tersebut akan merespon dengan cara berproliferasi,
kemudian berdiferensiasi lalu berkembang menjadi sel plasma yang nantinya akan membentuk antibodi. Kemudian, mengenai sistem imun adaptif seluler. Imun adaptif seluler merupakan sistem pertahanan tubuh terhadap mikroba yang bersifat intraseluler. Dalam pertahanannya, proses ini diperantai oleh limfosit T atau sel T. Sel T ini nantinya akan membunuh berbagai sel inang atau sel induk yang sudah terinfeksi dengan virus atau bakteri ataupun mikroba yang berada di dalam sitoplasma dengan cara mengaktifkan fagosit untuk menghancurkan mikroba tersebut. Sel T akan mengenali patogen yang masuk ke dalam tubuh setelah proses penangkapan antigen mikroba oleh sel-sel penyaji antigen yang masuk dari epitel. Kemudian antigen ini nantinya akan dikumpulkan di dalam organ limfoid. Setelah itu, antigen mikroba disajikan pada sel T untuk dikenali di dalam organ limfoid perifer sebagai tempat memulainya respon imun yang kemudian akan berkembang. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu anatomi dan fisiologi sistem imun pada manusia. Manusia dalam mempertahankan tubuhnya dari serangan-serangan mikroorganisme seperti bakteri, virus, ataupun jenis-jenis patogen yang dapat membahayakan tubuhnya melalui sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas yang sudah kompleks, di mana sistem imunitas ini dimulai dari sistem pertahanan luar seperti kulit hingga sistem imunitas di dalam tubuh seperti sel-sel leukosit yang sudah struktur dengan baik, sehingga dalam penanganannya cepat dapat menghambat dan memusnahkan perbanyakan dari benda asing atau virus tersebut yang masuk ke dalam tubuh. Perlu kita ketahui, pada saat kondisi tubuh kita kuat dan segar, maka tubuh akan terjaga dari serangan mikroorganisme asing yang dapat merugikan tubuh. Jika pada bayi yang baru lahir, sistem imunitasnya terbentuk dari asupan ASI yang diberikan oleh sang ibu kepada bayi. Hal ini dikarenakan pembentukan sistem kekebalan tubuh pada bayi belum sempurna, sehingga ibu perlu memberikan sistem imunitasnya dari ASI yang dihasilkan untuk daya tahan sang bayi. Namun ketika usia memasuki masa lansia, sistem kekebalan tubuh pun akan menurun seiring dengan bertambahnya usia yang akan menyebabkan timbulnya penyakit, yaitu penyakit degeneratif atau penuaan. Sistem kekebalan tubuh pada manusia tidak akan bertahan jika organ-organ yang menjadi penopang dari sistem kekebalan tubuh tersebut mengalami kerusakan atau fungsinya berkurang. Hal tersebut dikarenakan organ-organ yang menjadi penopang dari sistem kekebalan tubuh manusia saling terikat satu sama lain, dan tujuannya sama-sama untuk menghancurkan, menghambat, serta membunuh sel-sel parasit, sel tumor, maupun sel-sel bakteri yang menginfeksi tubuh. Organ-organ yang menjadi penopang dari sistem imun manusia terbagi menjadi dua macam, yaitu organ utama dan organ pelengkap. Organ utama atau organ limfatik primer dari sistem imunitas tubuh manusia terdiri dari sumsum tulang belakang, kelenjar timus, dan juga organ limfa. Kita akan membahas mengenai sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan limfosit, di mana setelah limfosit diproduksi oleh sumsum tulang belakang, kemudian akan dibawa dan diproses pada kelenjar timus yang kemudian menghasilkan limfosit B dan limfosit T. Sumsum tulang belakang merupakan tempat pembentukan dari sel-sel imunitas. Selain itu juga menjadi tempat pembentukan dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit dengan melakukan proses hematopoiesis. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan dari komponen sel darah, di mana di dalamnya terjadi proses proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel. Proliferasi sel merupakan
proses yang menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan pada jumlah sel. Dari satu sel hematopoietik pluripotent akan menghasilkan sejumlah sel darah. Kemudian maturasi merupakan proses pematangan sel darah, sedangkan diferensiasi merupakan proses yang menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari jaringan limfatik yang letaknya berada di sepanjang trakea, tepatnya berada di rongga dada atas. Kelenjar timus ini berperan aktif dalam memproduksi limfosit selama masa kanak-kanak. Kelenjar timus berfungsi sebagai tempat yang memproduksi sel limfosit muda yang berasal dari sumsum tulang belakang menjadi sel-sel limfosit yang matang. Pada proses ini hanya sel-sel limfosit T yang berkualitas yang akan diedarkan ke aliran darah. Sementara limfosit T yang kurang berkualitas akan dieliminasi atau dimusnahkan. Kemudian organ limfa. Limfa merupakan organ tubuh yang di dalamnya terdapat berbagai macam sel-sel imunitas tubuh, seperti sel B, sel T, sel darah merah, sel dendritik, dan makrofag. Fungsi dari organ limfa ini yaitu sebagai penyaring zat-zat asing dari dalam darah dan menyebabnya jika melewati limfa, serta berfungsi sebagai tempat berkumpulnya sel-sel darah merah lama yang akan dihancurkan. Selanjutnya, organ pelengkap dalam sistem imunitas tubuh manusia. Organ pelengkap ini terdiri dari adenoid dan tonsil atau amandel. Adenoid adalah organ sistem imunitas yang letaknya berada di belakang rongga hidung. Adenoid ini memiliki fungsi sebagai garis pertahanan pertama yang dapat menghentikan bakteri ataupun virus penyebab infeksi. Adenoid juga dapat dikatakan sebagai filter tubuh. Fungsi dari adenoid ini akan berkurang dengan pertambahan usia memasuki usia remaja dan fungsinya akan terhenti jika sudah memasuki usia dewasa. Kemudian yang kedua ada tonsil atau amandel. Tonsil merupakan bagian dari jaringan limfatik yang letaknya menyebar di area rongga mulut sesuai dengan namanya. Tonsilla pharyngea terletak di dalam dinding nasofaring. Tonsilla palatina terletak di fossa tonsillaris, tepatnya di samping belakang lidah, sedangkan tonsilla liqualis terletak tepat di bawah lidah. Tonsil berfungsi sebagai penghasil limfatik dan antibodi yang akan dimasukkan ke dalam cairan limfa dan sebagai penjebak virus dan bakteri yang dihirup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi sistem imun dari hewan vertebrata. Semua hewan vertebrata memiliki sistem imunitas yang mirip, meskipun ada sedikit perbedaan di antara hewan vertebrata tingkat tinggi dengan hewan vertebrata tingkat rendah. Pada hewan vertebrata tingkat tinggi seperti pada mamalia, sistem imunitasnya sudah seperti sistem imunitas manusia yang sudah terancang dan kompleks. Sedangkan pada sistem imun vertebrata tingkat rendah, seperti pada ikan, sistem imunitasnya bergantung pada bawaan untuk bertahan hidup. Sistem imunitas ikan mempunyai sistem imunitas yang terdiri dari 3 macam, yaitu respon imun seluler, respon imun humoral, dan juga organ sentral, yang berfungsi sebagai pertahanan pertama pada ketahanan tubuh ikan. Sistem imunitas ikan ini tidak bergantung pada seberapa lama usia ikan tersebut hidup, tetapi lebih kepada berat tubuh ikan. Bahkan sistem imunitas pada ikan sudah dapat dibentuk pada saat ikan tersebut masih menjadi larva, dengan kemampuannya memproduksi antigennya sendiri. Ikan tidak memiliki node limfatik dan juga sumsum tulang belakang, tetapi ikan mempunyai aglomerular, di mana aglomerular ini merupakan organ utama dalam sistem imunitas ikan yang berfungsi dalam fagositosis, pemrosesan antigen dan juga pembentukan antibodi IgM
serta sebagai organ memori imun. Fagositosis merupakan bentuk respon pertahanan tubuh ikan yang paling sederhana. Ketika ikan mengalami infeksi yang diakibatkan oleh mikroba, maka sistem kekebalan non-spesifik akan bekerja dengan menghentikan infeksi. Tetapi jika proses penghentian tersebut tidak mampu menghentikan perkembangan infeksi, maka ikan akan mengalami gejala klinis. Jika sampai kepada gejala klinis, ikan akan memunculkan respon kekebalan spesifik dengan membentuk antibodi. Sistem pertahanan pada ikan terdiri dari dua bagian, yaitu sistem pertahanan bawaan atau innate dan sistem pertahanan induksi atau dapatan. Sistem pertahanan bawaan merupakan sistem yang bereaksi pada semua benda asing yang masuk ke dalam tubuh, seperti kolonisasi dan infeksi oleh organisme patogen. Kemudian sistem pertahanan induksi atau dapatan. Sistem pertahanan ini akan bekerja dengan baik jika sudah diinduksi dengan pemaparan oleh patogen-patogen atau produk-produk yang berasal dari patogen. Pertahanan induksi ini hanya akan bekerja pada jenis antigen tertentu. Meskipun ikan mempunyai perlindungan tubuh secara fisik yaitu sisik, tetapi hal tersebut tidak akan menjamin patogen-patogen tidak akan masuk ke dalam tubuh ikan, di mana patogen tersebut dapat masuk ke dalam tubuh ikan melalui permukaan epitel ikan yang rusak, insang, organ linea lateralis, serta saluran pencernaan. Respon imun pada ikan akan cepat memproses patogen tersebut dengan memunculkan respon dari lisozim, komplement, transferin, lektin, tripsin, makroglobulin, dan serum amiloid. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi sistem imun dari hewan invertebrata. Hewan invertebrata merupakan hewan yang sistem kekebalannya berbasis antibodi karena hewan invertebrata ini tidak memiliki limfosit. Dalam proses mekanismenya, sistem kekebalan dari invertebrata merupakan pendahulu dari sistem kekebalan vertebrata. Proses respon imunitas vertebrata yaitu dengan mengirimkan aliran biokimia yang berasal dari sistem kekebalan untuk membersihkan atau menghilangkan benda-benda asing dari dalam tubuhnya. Hewan-hewan invertebrata seperti serangga, kepiting, dan cacing, bentuk sistem pertahanannya mengalami modifikasi pada respon komplemennya yang disebut dengan profenoloksidase. Sistem pertahanan invertebrata menggunakan hemosit yang berasal dari hemolimfa. Hemosit ini merupakan sel darah yang ada pada invertebrata yang fungsinya seperti sel darah putih pada hewan vertebrata. Hemosit pada invertebrata ini berfungsi sebagai penyintetis zat-zat yang ada di dalam tubuh invertebrata seperti sklerotisasi, tirosin, dan lainnya. Hewan-hewan invertebrata dalam perjalanan hidupnya akan menghadapi berbagai tantangan yang akan menambah kemampuan integritas dirinya, sehingga sistem kekebalan tubuhnya akan menjadi lebih kuat. Kehidupan invertebrata berdampingan dengan berbagai patogen seperti virus, bakteri, jamur, dan lainnya. Hewan-hewan invertebrata yang telah hidup sejak lama memiliki kelompok-kelompoknya sendiri. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan baik itu dalam pengucapan atau dalam isi materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.